Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semua pada pembahasan kali ini. Kita akan melakukan instalasi Windows 7. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan instalasi pada Windows Server. Nah, ingat ketika kita sudah melakukan instalasi pada Windows 7, kita harus memasukkan IP address pada Windows 7 yang kita install. Nah, agar saudara tidak lupa, silakan saudara buka Windows Server 2016. Silakan saudara cari IP address-nya, kemudian saudara catat supaya tidak lupa. Kemudian saudara perhatikan kelas dari IP yang digunakan pada Windows Server 2016. Silakan saudara cek IP-nya. Kalau perlu dicatat. Nah, di sini kita menggunakan IP address 192.168.100.2. Silakan dicatat. Kita catat dulu IP pada Windows Server 2016 yaitu 192.168.100.2. Jika Windows Server 2016 kita menggunakan IP ini, otomatis pada Windows 7 kita akan menggunakan IP address 192.168.100. Bisa jadi di angka terakhirnya itu bukan 2 lagi kita gunakan, tapi misalkan 4, 10, 5, bebas, asalkan jangan sama dengan Windows Server 2016-nya. Kalau misalnya sudah dicatat, silahkan di-close kembali Windows Server 2016-nya pada settingan IP-nya. Di sini kita abaikan saja dulu Windows Server 2016. Kita masuk pada virtual Windows Server yang sebelumnya yang sudah kita install. Nah, di sini silakan saudara pilih new untuk melakukan instalasi Windows 7. Nah, di sini kita coba buat name-nya Windows 7. Windows 7. Nah, di sini silakan pilih versinya. Ini saya pakai yang 64 bit. Next, silakan next. Di sini rekomendasinya sekitar 2 GB memorinya. Silakan next, boleh ditambah boleh dikurang. Nah, di sini sama seperti Windows Server 2016 sebelumnya, kita belum pernah melakukan instalasi pada Windows 7. Nah, kalau misalnya belum ada, silakan pilih pilihan yang kedua, yaitu create a virtual hard disk. Silakan di-create. Nah, di sini formatnya itu VDI untuk VirtualBox yang Windows Server 2016 juga sama. Nah, yang Windows 7 juga VDI. Nah, silakan klik tombol next. Nah, di sini untuk storage physical hard disk-nya dynamic. Silakan klik tombol next. Nah, di sini perlu saudara perhatikan tempat penyimpanan lokasi dari Windows 7. Nah, di sini kita menyimpannya di dalam folder baru, yaitu folder yang sebelumnya sama dengan Windows Server 2016. Kita tidak menyimpannya pada partisi yang bawaan dari VirtualBox-nya. Nah, ini silakan saudara pilih. Nah, di sini kalau misalnya kita pilih lokasi penyimpanannya, dia akan default ke Windows 7, yaitu VirtualBox yang di chip yaitu bawaan dari sistem. Nah, kita sebelumnya sudah pernah melakukan penyetingan untuk folder Windows Server 2016 dan Windows 7. Nah, untuk Windows Server 2016 foldernya tersendiri. Nah, untuk Windows 7 foldernya juga tersendiri. Nah, untuk Windows 7 silahkan kita gunakan partisinya yang untuk penyimpanan yang di Windows 7. Ini bisa saudara lihat sebelumnya ini bawaannya yaitu C user admin VirtualBox Windows 7. Kita menggunakan folder yang kita setting sendiri, itu di luar dari partisi C. Di sini
VirtualOS-nya kita letakkan di Windows 7, bukan di Windows Server 2016. Kita letakkan di Windows 7, kemudian kita save. Ini silahkan kalau misalkan storage-nya saudara tambahkan juga boleh. Ini saya buat jadi 30 GB, kemudian saya create. Nah, di sini sudah selesai melakukan penyetingan pada tahap pembuatan virtual. Nah, sekarang kita lakukan penyetingan untuk master instalasi pada Windows 7. Nah, di sini sudah lihat pada storage dan pada network. Nah, pada storage itu silakan saudara pilih di mana lokasi master ISO dari Windows 7. Silakan kita pilih dari tempat penyimpanan kita, ini ada Windows 7. Ini ada Windows 7. Nah, di sini network juga sama, ini kita buat internal network. Nah, nantinya internal network ini akan berkomunikasi dengan Windows Server yang sama-sama dalam komputer yang sama dengan Windows 7 ini. Nah, kemudian kalau sudah, silakan klik tombol OK. Nah, silakan kita running atau kita jalankan Windows 7 untuk proses instalasi. Di sini saat proses instalasi, Windows Server saya aktifkan saja. Saya aktifkan. Ini ada Windows Server, tetap saya buka. Nah, Windows 7 sedang tahap proses instalasi. Nah, bagi saudara yang sudah terbiasa melakukan instalasi pada laptop atau komputer, untuk instalasi Windows 7 ini sangat gampang. Saudara tinggal hanya pilih tombol Next saja untuk install Windows-nya. Next, kemudian klik tombol Install. Nah, di sini ada pilihannya yang Windows 7 86 atau 64. Nah, ini bebas, tergantung komputer yang saudara gunakan, apakah itu 32 bit atau 64 bit. Nah, caranya supaya instalasinya lancar, silakan saudara lihat pada komputer saudara. Ini komputer PC saudara gunakan, itu komputer saudara itu bawaannya 32 bit atau 64 bit. Nah, kalau misalnya komputer yang saudara gunakan itu 64 bit, nah silakan pilih yang 64. Nah, silakan klik tombol Next, klik Accept, Next. Nah, kita custom saja. Nah, di sini kita akan lakukan pembuatan partisinya. Nah, di sini saya mau buat partisinya, cuman ada satu partisi saja, yaitu partisi C atau bawaannya. Ini yang untuk sistemnya, nah ini untuk yang C-nya. Kalau sudah, silakan klik tombol Next. Nah, di sini saudara harus lebih ini ya, sabar ya saat melakukan instalasi, karena saat setelah saudara lakukan pembuatan pada partisinya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung dengan komputer atau perangkat yang saudara gunakan. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan Windows Server 2016, namun Windows 7 ini sedikit lebih ringan saat kita menjalankannya daripada Windows Server 2016. Ini silakan saudara tunggu sampai proses expanding Windows file-nya sampai 100%, kemudian lanjut pada instalasi fitur, instalasi update. Nah, kemudian jika sudah, nanti kita akan melakukan penyetingan pada password saat masuk ke Windows 7-nya. Silakan saudara tunggu dan bersabar saat proses instalasi sedang berjalan.
Nah, di sini proses instalasinya sudah mencapai 97%. Ini sebentar lagi hampir selesai untuk expanding Windows filenya. Nah, silahkan saudara tunggu dulu ya sampai prosesnya selesai. Ini sudah mencapai 99%, hampir 1% lagi menuju 100%. Nah, ini yang harus saudara perhatikan saat melakukan instalasi ini, kita harus sabar ya, karena tidak semua perangkat laptop itu spesifikasinya sama dan keunggulannya atau ketangguhannya sama. Jadi silahkan ditunggu sampai proses ini selesai. Nah, ini prosesnya sudah sampai 100%. Nah, akan lanjut ke tahap berikutnya lagi ini untuk Windows 7. Checklist installing feature. Nah, ini masuk langsung ke installing update. Nah, silahkan saudara tunggu dulu ya sampai selesai. Nah, kalau sudah, nanti kita akan melakukan penyetingan pada Windows 7 ini, apakah itu nama komputer kita dan nama atau password yang kita gunakan untuk login nantinya sebagai administrator. Nah, ini Windows-nya sedang restart nih, silakan saudara bisa tunggu ini atau silakan klik tombol restart. Nah, ini Windows 7-nya sudah mulai masuk tahap setup registry. Nah, silakan saudara saat instalasi Windows 7 ini harus diperhatikan juga IP-nya ya. IP-nya juga harus satu kelas dengan Windows Server. Nah, pada Windows Server yang sebelumnya kita install itu IP-nya 192.168.102. Nantinya pada Windows 7 ini kita akan gunakan IP 192.168.100.10. Dia satu kelas, namun angka terakhirnya yang berbeda. Kenapa? Karena instalasi yang kita lakukan saat ini adalah di sisi jaringannya itu adalah jaringan internal atau jaringannya privat. Jadi dia harus beda dengan penggunaan IP public. Jadi kalau misalnya kita gunakan IP public, IP-nya bebas. Karena dia akan terkoneksi atau bisa diakses dari mana saja. Ini hampir selesai. Silahkan ditunggu dulu. Di sini dia bakalan melakukan proses restart ya. Silahkan ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, tadi kalau misalnya ada keluar tulisan press any key tadi, itu saudara, kalau saudara klik keyboard saudara kembali, itu nanti dia bakal ngulang lagi installnya dari awal sampai kita setting partisi storage-nya sama seperti awal kita melakukan instalasi tadi. Kalau misalnya muncul press key tadi, kalau misalnya kita sudah melakukan instalasi atau penyetingan, nggak usah ditekan. Karena kalau misalnya ditekan, dia bakal masuk ke settingan awal saat proses instalasi akan
lakukan. Ini dia lagi melakukan proses saat nah, ini sudah mulai masuk. Nah, di sini kita kasih nama, misalkan ini namanya kita kasih klien 1. Kita kasih klien 1. Kalau sudah klik tombol next. Nah, di sini ada setting password untuk akun loginnya ya. Nah, ini bisa diisi, bisa dikosongkan. Nah, namun kita isi saja ya. Kita isi, saya isinya sama dengan password yang sebelumnya pada Windows Server 2016. Itu 1 KIAZ 2 WSX tanda seru add. Nah, saya isi 1 KIAZ 2 WSX tanda seru add. Ini tab password hint saya buat 1992. Saya isi saja 1992. Kemudian klik tombol next. Ini kita klik, pilih saja ini assimilator. Ini kita setting dan jadwal atau lokasi zonanya itu kita pilih +7 Hanoi Bangkok ya. +7 Bangkok Hanoi Jakarta. Ini tanggalnya sudah, kemudian klik tombol next. Ini kita pilih public. Windows is finalizing your setting. Nah, kita tunggu prosesnya selesai. Nah, jadi ketika nanti sudah masuk ke Windows 7-nya, kita bakalan setting IP-nya. Nah, setelah kita setting IP, kita coba bakalan melakukan ping pada Windows Server 2016. Jangan lupa juga kita lihat apakah Windows firewall-nya aktif atau tidak. Nah, kalau Windows firewall-nya aktif, maka Windows firewall-nya akan kita nonaktifkan baik pada Windows Server 2016 maupun pada Windows 7. Nah, ini silakan saudara tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, dia masuk ke tampilan awal dari Windows 7-nya. Ini dia lagi shutting down. Kita tunggu. Nah, dia restart kembali. Nah, di sini jangan ditekan ya keyboardnya ya, abaikan saja. Masuk pada tahap starting Windows. Nah, ini ditunggu. Nah, sudah masuk tahap awal. Nah, di sini kalau sudah tampil tulisan welcome nih berarti instalasi kita sudah selesai nih. Sudah sukses untuk Windows 7-nya. Ya, masih tahap instalasinya ya, belum penyetingannya. Di sini kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ya. Ini kita sudah masuk pada Windows 7-nya nih. Ini sudah ada namanya klien 1 tadi ya. Nah, di sini coba kita lakukan penyetingan pada IP. Nah, di sini cek adapter setting, pilih local area network atau kita klik kanan properties. Kita pilih TCP IP yang versi 4.
Nah, di sini kita masukkan IP dari server yang sebelumnya kan 192.168.102. Nah, ini kita pakai 192.168.100. Nah, di sini bisa kita pakai 10 ya. Karena Windows servernya kita pakai 2. Seperti ini 10. Nah, silakan klik tombol tab. Nah, kalau sudah, silakan kita isi di preferred DNS servernya itu IP server kita 192.168.102. Nah, pastikan IP-nya sama dengan yang di server ya, yang ini, yang angka 2 ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah selesai. Coba kita lakukan ping dari Windows 7 ke Windows Server. Caranya silakan buka CMD, ping 192.168.100.2. Nah, di sini connect nih. Berarti saya melakukan ping dari Windows 7 ke Windows Server connect nih. Kenapa? Karena Windows 7-nya aktif dan Windows Server-nya juga aktif gitu. Ini ya. Ini Windows Server 2016-nya aktif. Nah, kita login kembali. Coba kita lakukan ping dari sini. Kita lakukan ping dari Windows Server ke Windows 7. Ping 192.168 apa IP tadi? 100 ya? 110. Ini kita lihat ketika Windows servernya ngeping ke Windows servernya nggak bisa. Nah, apa yang salah di sini? Coba kita ping kembali, kemudian kita balik lagi ke Windows 7. Nah, di sini coba kita perhatikan firewall-nya. Kita masuk control panel, kita coba cek, cari di sini firewall ya. Sistem dan security, nah kita cek firewall, Windows firewall-nya. Nah, kita off-kan atau kita matikan Windows firewall-nya. Kita matikan. Ini Windows 7-nya sudah kita matikan firewall-nya. Nah, coba kita balik lagi ke Windows 7 Windows Server tadi. Apakah sudah bisa di-ping atau belum? Nah, ini Windows Server kita sudah bisa melakukan ping ke Windows 7. Kenapa? Karena Windows firewall pada Windows 7-nya sudah dimatikan. Nah, ini menandakan komunikasi antara Windows Server 2016 dengan Windows 7 lancar. Begitu juga sebaliknya, komunikasi dari Windows 7 ke Windows Server juga lancar. Jadi, itu yang harus saudara perhatikan. Kalau misalnya melakukan instalasi, silakan dan jangan lupa cek Windows firewall-nya. Nah, kalau sudah, kita akan coba melakukan penyetingan domain. Untuk melakukan penyetingan domain, kita kembali ke Windows Windows 7 kita. Coba kita shutdown dulu. Coba kita restart dulu ini Windows 7 kita ya. Kita coba restart kembali. Kita coba restart. Kita lihat apa perbedaan ketika kita sudah connect ke domain dan belum. Nah, ini silahkan diabaikan saja, tidak perlu ditekan tombolnya. Jadi ketika melakukan ping atau request koneksi itu Windows firewall-nya harus dimatikan dulu. Kemudian salah satunya tidak boleh mati gitu. Jadi syaratnya supaya bisa komunikasi kedua-duanya Windows Server 2016-nya dan Windows 7-nya harus sama-sama aktif. Nah, di sini tadi kan kita sudah melakukan setting password ya pada klien satu tadi ya. Nah, kalau misalnya saudara masuk tanpa password, dia bakal dia minta password nih, password korek. Nah, passwordnya tadi saya masukkan 1 KAZ 2 WS _.
Nah, ini login. Nah, ini udah selesai nih. Nah, langkah selanjutnya coba kita setting domain pada komputer ini. Nah, silakan, caranya mudah. Melalui ini juga bisa, start menu juga bisa, melalui yang My Komputer juga bisa. Jadi silakan klik properties. Di sini kan ada ini computer name, domain, dan workgroup setting. Nah, karena kita ingin nyeting domain, nah kita klik di sini change setting. Nah, di sini silahkan saudara klik nih. Kalau misalnya saudara ganti nama juga bisa. Nah, di sini kita masukkan domain kita ya. Ini kalau misalnya kita masukkan domain kita nih upi yptk.ac.id. Coba kita klik oke. Nah, dia minta username dan password. Nah, ini adalah username dan password dari Windows Server 2016. Nah, kita masukkan administrator, passwordnya 1KAZ 2WSX tanda seru @. Ini adalah password dari UPI-PTK dari domain Windows Server tadi. Kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, kalau misalnya sudah keluar tulisan welcome to the upyptk.ac.id domain, nah ini menandakan Windows 7 yang kita gunakan sudah terkoneksi dengan domain dari Windows Server 2016 tadi. Kalau misalnya sudah, klik OK, nanti dia bakalan minta restart nih. Kita klik OK. Restart now. Nah, Windows 7 yang kita setting sebentar ini, dia sudah terkoneksi dengan Windows Server 2016, yaitu domainnya upyptk.ac.id. Nah, ketika masuk ke ini, ke Windows 7, nanti saudara perhatikan apa perubahan yang terjadi pada halaman awal login di Windows 7 ini. Jadi kan kita restart Windows 7-nya, yang tampil kan ada tulisannya client 1, kemudian kita masukkan password. Nah, password ini kan ketika kita instalasi Windows 7, ini yang kita setting ketika proses instalasi yang kita kerjakan tadi. Passwordnya biasanya saya gunakan password yang standar, itu passwordnya sama semuanya. Biar nanti ketika masukin password, saya nggak perlu mikir-mikir lagi password ini, password itu gitu. Nah, silakan masuk, pilih input, keyboard, insert, control alt delete. Nah, switch user. Nah, ini kalau switch usernya nanti bakalan nih, bakalan ada nanti pilihannya nanti masuk sebagai user baru. Nah, syaratnya nanti kita akan mengatur akun pada Windows Server 2016. Nah, kita masuk dulu ke sini. Ya. Kita masuk, berarti kita masukkan password 1KAZ 2WSX tanda seru @ Ini kita masuk sebagai pengguna administrator pada Windows Server. Nanti kalau misalnya kita menggunakan akun user pada Windows Server, nanti kita bakalan pilih switch user ini. Kita masuk dulu, kita mau melihat apa perbedaannya dari Windows 7 yang kita install tadi sebelum connect ke domain dan setelah connect ke domain. Nah, silakan saudara pilih pada komputer. Nah, klik kanan pada komputer tadi, properties, silahkan cek apakah muncul nama domainnya. Nah, di sini juga sudah muncul nih. Pada menu komputer name, domain, workgroup. Nah, di sini sudah tertulis upyptk.ac.id. Nah, ini menandakan komputer atau Windows 7 yang kita install ini dia sudah terkoneksi dengan domainnya upyptk.ac.id pada Windows Server 2016. Nah, untuk proses ini sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya akan buat pengaturan bagaimana cara kita membuat user pada Windows Server 2016. Kemudian akun itu bisa kita gunakan pada Windows 7. Nah, akun itu kita gunakan pada Windows 7.
Dan pada Windows 7 kita bisa meletakkan file, folder, atau file-file kerja kita pada Windows Server 2016. Nantinya kita juga bakal mengatur organisasi unit, kelompok kerja atau grup, kemudian hak aksesnya akan kita setting pada Windows Server 2016 agar akun atau user tadi itu bisa digunakan pada Windows 7. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai instalasi Windows 7 dan mengkoneksikannya dengan domain pada Windows Server 2016. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.